pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Dorma Lumban Gaul, kelas A dengan NIM 0320210015, stiker Santa Elizabeth Medan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi muskuloskeletal, yang dimana muskuloskeletal adalah sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem saraf, dan struktur tulang dan pembuluh darah, di mana bagian kepala depan disusun oleh beberapa anatomi, yaitu tulang dahi atau frontalis. Tulang dahi atau frontalis yaitu gambar berikut ini. Di mana tulang ini berbentuk pipi atau tulang frontal, dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua adalah tulang baji atau sphenoid, yaitu ini adalah tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang ventral. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis dan tulang sphenoid juga berbentuk irregular. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, maka kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun akan terganggu. Berikut adalah yang ketiga, yaitu tulang pipi. Yang dimana ini adalah gambar tulang pipi. Tulang pipi yang berjumlah 2 buah masing-masing di bagian sisi kanan dan di bagian kiri. Wajah memiliki fungsi pada manusia sebagai berikut. Berfungsi untuk membentuk karakter wajah seseorang. Garis wajah yang membentuk seseorang memiliki bentuk wajah yang berbeda satu sama lain. Garis wajah yang dibentuk oleh tulang pipi tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari bentuk tulang tengkorak yang menyusun wajah, melindungi mata dan area di sekitarnya. Tulang pipi juga berperan dalam perlindungan organ tubuh manusia yang lain, yakni melindungi area mata dan bola mata bersama dengan tulang pelipis, sehingga mata dan segala di dalamnya mampu berada di letak yang seimbang, dan seluruh sistem serta sistem saraf bekerja dengan lancar dan terlindungi dari trauma. Area kecantikan bagi seorang individu, terlebih seorang wanita, memiliki tulang pipi yang indah beserta daging di dalamnya yang berpadu, yang sempurna, yang akan menjadi bagian yang dibanggakan dan dihias untuk menambah kecantikan, yakni menjadi bagian yang penting dalam make up wanita. Pipi menjadi salah satu bagian utama yang dihias untuk menambah percaya diri kita. Keempat adalah tulang rahang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari tulang rahang. Tulang rahang ini membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah dari rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara, di mana tulang rahang atas berfungsi untuk 1. Membantu pergerakan mulut dan wajah. Yang kedua, meningkatkan volume dan kedalaman suara. Yang ketiga, melekatnya gigi bagian atas. Yang keempat adalah meringankan tengkorak. Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu tulang rahang bawah atau mandibula. Berikut adalah tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah. Tulang rahang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut, seperti mengunyah makanan. Fungsi dari tulang rahang bawah yaitu yang pertama, membentuk mulut, membantu proses mengunyah, tempat melekatnya gigi bagian bawah, melindungi saraf dan otot. Yang berikut adalah tulang hidung. Kita lihat gambar tulang hidung. Berikut adalah gambar dari tulang hidung. Tulang hidung ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta membentuk kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk gikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Tulang hidung berfungsi untuk fungsinya melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung terlihat lebih indah.
Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian kepala belakang yang terdiri atas beberapa anatomi, yaitu tulang ubun-ubun atau tulang parietalis. Coba kita lihat gambar tulang ubun-ubun itu atau tulang parietalis. Ini adalah gambar tulang parietalis. Di tengah ini tulang parietalis merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Tulang hidung ubun-ubun berfungsi untuk tulang tengkorak dan punya fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dari benturan. Selain itu, berbagai jenis tulang yang jadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsinya masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi tulang. Yang kedua adalah tulang pelipis atau temporalis. Berikut adalah tulang temporalis. Di sini, tulang temporalis sama seperti tulang parietal atau tulang temporalis juga berjumlah dua, masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Tulang tengkorak dan tepatnya di bawah tulang parietal. Tulang yang juga disebut dengan nama tulang pelipis ini termasuk ke dalam kategori irregular. Fungsi dari tulang temporal adalah membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selain itu, tulang ini juga berhubungan dengan banyak otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Yang ketiga adalah tulang kepala belakang atau occipitalis. Ini adalah tulang kepala belakang atau occipitalis. Tulang kepala belakang berfungsi untuk membantu pergerakan kepala dan tubuh, untuk membantu Anda untuk bisa mengangguk dan menggelengkan kepala, membantu pergerakan badan, keseimbangan, kelenturan, dan stabilitas tubuh. Tulang selangka merupakan tulang yang panjang dan tipis serta bisa ditemukan melintang dan bagian bawah leher. Bentuk tulang dari tulang selangka serupa dengan bentuk huruf S dan menempel pada bagian tulang dada dan persendian di bahu. Fungsi dari tulang selangka atau clavicula yaitu mencegah dislokasi bahu, dua menyongkong leher, lengan, tiga menghantar tekanan dan gerak dari lengan, keempat melindungi saraf dan pembuluh darah, yang kelima melekatnya otot bahu, dada, dan lengan, yang keenam penyambung kerangka bagian atas dan bahu. Yang kedua adalah tulang belukar. Tulang belukar atau spekula. Ini adalah tulang belukar atau tulang spekula. Merupakan tulang yang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Nyeri tulang belikat bisa disebabkan oleh banyak faktor. Meski demikian, kondisi ini umumnya bukanlah masalah serius dan fungsi dari tulang belikat adalah tempat tersembunyinya tiga jenis sandi, yaitu sandi bahu, sandi sternoclavicarius, dan sandi acromioclavicular, karena menghubungkan tulang-tulang di bahu, dada, dan leher. Tulang belikat dapat menstabilkan postur tubuh. Tempat melekatnya otot dan tendon seperti suprasinatus dan infrasinatus, latissimus dorsi, dan biceps. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, kumpulan otot dan tendon di tulang belikat membentuk rotator cuff yang memungkinkan kita menggerakkan lengan dengan sangat bebas, dan juga dada serta bahu, menstabilkan bahu secara keseluruhan dan menjaga suplai darah ke lengan. Yang ketiga adalah tulang rusuk 12 pasang. Berikut adalah tulang rusuk 12 pasang, yang dimana struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada, yakni jantung dan paru-paru, yang dimana 7 pasang tulang rusuk sejati. Berikut adalah 7 pasang tulang rusuk sejati.
Tulang rusuk sejati berfungsi untuk melindungi organ dalam, namun tulang rusuk ini lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak, tidak kaku. Tiga pasang tulang rusuk palsu yang berfungsi untuk melindungi organ tubuh seperti dada, paru-paru, dan lainnya. Ini adalah 3 pasang tulang rusuk palsu. Dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini adalah 2 pasang tulang rusuk melayang yang berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh. Sekarang kita masuk pada tulang dada atau sternum, yang dimana tulang dada terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang hulu dada atau manubrium sterni. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tulang hulu dada yang berfungsi untuk menjaga organ dalam dada. Dan yang kedua, merekatkan tulang dengan otot. Yang ketiga, pembentuk kerangka. Dan keempat, membantu pernapasan. Yang kedua adalah tulang badan dada atau corpus sterni. Berikut adalah tulang badan dada atau corpus sterni, yang dimana berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ bagian dalam dada yang sangat dijaga oleh tulang sternum. Yang ketiga adalah tulang tajuk pedang atau gyphoid. Berikut adalah tulang tajuk pedang atau gyphoid yang berfungsi untuk fungsi dari tulang tajuk pedang adalah sebagai penyeimbang pertumbuhan tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Membantu tulang belakang dalam menghasilkan kalsium untuk tubuh namun tidak besar. Titik pertemuan dari beberapa otot kecil yang membuat kita lebih nyaman dalam mendongkak atau membungkuk saat bernapas. Yang kedua adalah tulang lengan atas atau humerus, yaitu ini adalah tulang lengan atas. Fungsinya adalah untuk menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Yang keenam adalah tulang pengumpil atau radius. Berikut adalah gambar dari tulang pengumpil atau radius yang berfungsi untuk fungsi utamanya adalah paling penting dari tulang pengumpil adalah menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia atau ekstremitas atas manusia. Sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan, menyusun lengan bagian bawah bersama tulang hasta memungkinkan adanya gerakan memutar atau rotasi. Akibat adanya sendi putar, memungkinkan terjadi gerakan membengkokkan lengan akibat adanya sendi engsel. Dengan bantuan otot, mengendalikan pergerakan siku dan lengan, ikut berperan dalam gerakan pergelangan tangan atau sendi dan otot pada pergelangan tangan. Ikut berperan dalam produksi sel darah akibat adanya sumsum tulang yang banyak atau tulang pipa. Bersama dengan tulang hasta dan tulang pergelangan tangan membentuk sendi peluru pada pergelangan tangan. Tempat melekatnya otot bisep atau biceps, yaitu yang memanjang dari ujung lengan atas, memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi atau meluruskan dan membengkokkan. Karena adanya otot bisep, tangan mampu mengangkat benda ke atas. Karena adanya tulang pengumpil dan otot bisep, memungkinkan terjadinya pergerakan abduksi pada lengan tangan atau alat gerak pada manusia atau alat gerak atas manusia. Abduksi atau menjauhi tubuh, tulang pengumpil dengan tulang hasta atau ulna berjalan bersama dalam menjalankan fungsinya. Tulang pengumpil dan tulang hasta menyambung dengan tulang lengan bagian atas melalui sendi engsel pada bagian siku. Sekarang kita masuk pada tulang hasta atau ulna. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari tulang hasta atau ulna, yang merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi dari tulang hasta yaitu yang pertama, membantu pergerakan lengan. Yang kedua, membentuk siku. Yang ketiga, membentuk struktur lengan. Yang keempat, tempat otot lengan berada. Yang kedelapan adalah tulang pergelangan tangan atau carpus. Ini adalah gambar dari tulang pergelangan atau carpus. Coba perhatikan gambar ini. Berfungsi untuk menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Yang kesembilan adalah tulang telapak tangan atau metacarpus. Coba perhatikan gambar di bagian ini, tulang pergelangan tangan atau metacarpus.
yaitu berfungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai fungsi dan jenis tulang telapak tangan dan menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Yang ke-10 adalah tulang jari-jari tangan atau phalanges. Ini adalah gambar dari tulang jari-jari tangan atau phalanges. Fungsinya untuk fleksi dan ekstensi. Yang kedua, abduksi dan yang ketiga, gerakan ibu jari. Yang ke-11 adalah tulang kelangkang atau sakrum. Ini adalah gambar dari tulang kelangkang atau sakrum. Berfungsi untuk membuat kita mudah berjalan dan membuat kita lebih mudah duduk letak di bawah 5 tulang ruas tulang pinggang. Yang kedua adalah tulang tungging atau koksis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tulang tungging atau koksis, yang dimana berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh sebagian tempat melekatnya tulang rusuk, menentukan sikap tubuh. Yang ke-13 adalah tulang kemaluan atau pubis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari tulang kemaluan atau pubis, yang dimana berfungsi untuk menyangga bagian serta tulang-tulang kecil lainnya yang ada dalam sekitar kemaluan, dan sebagai tempat melekatnya atau tempat bergantungnya organ reproduksi atau organ intim. Yang ke-14 adalah tulang usus atau ilium. Ini adalah gambar dari tulang usus atau ilium. Tulang usus atau ilium ini menjadi dua, yaitu kiri dan kanan, yang dimana fungsinya sebagai menyongkong berat badan dan postur tubuh, sebagai titik jangkat otot, tendon dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Yang ke-15 adalah tulang duduk atau isikum. Berikut adalah gambar dari tulang duduk atau isikum, yaitu berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas. Fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan dari kaki bagian atas. Yang ke-16 adalah tulang paha atau femur. Berikut adalah gambar dari tulang paha atau femur. Berfungsi sebagai penyangga tubuh. Yang ke-17 adalah tulang tempurung lutut atau patella. Coba perhatikan gambar tulang patella ini. Berfungsi untuk sebagai membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ke-18 adalah tulang kering atau tibia. Ini gambar dari tulang kering atau tibia, yang berfungsi untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Yang ke-19 adalah tulang betis atau fibula. Ini adalah gambar dari tulang betis atau fibula, yang dimana fibula ini berdekatan dengan tulang kering, yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Yang ke-20 adalah tulang pergelangan kaki atau tarsus. Ini adalah gambar dari tulang pergelangan atau tarsus, yang dimana fungsinya untuk kestabilan tungkai bawah tubuh. Yang 21 adalah tulang telapak kaki atau metatarsus. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tulang telapak kaki atau metatarsus yang berfungsi untuk menahan beban dan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Yang ke-22 adalah tulang jari-jari kaki atau phalanges. Ini adalah gambar dari tulang jari-jari kaki atau phalanges, yang berfungsi untuk sebagai penjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari. Yang ke-23 adalah tulang tumit calcaneus. Ini adalah gambar dari tulang calcaneus, yang berfungsi sebagai untuk menahan berat badan dan menahan beban sesuai permukaan. Yang ke-24 adalah 7 ruas tulang leher atau cervicalis terbagi menjadi 2, yaitu tulang atlas yang berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak, dan tulang aksis. Tulang ini adalah tulang belakangnya paling atas. Tulang leher kedua atau vertebra
cervicalis secunda C2. Disebut aksis atau bahasa Latin aksis. Hubungan sendi Atlanto sampai aksial antara lain atlas dan aksis memungkinkan menjadikan aksis sebagai poros untuk atlas dan tengkorak untuk memutar. Yang keempat, 7 ruas tulang leher atau cervicalis. Coba perhatikan gambar berikut ini. 7 ruas tulang leher atau cervicalis ini terbagi menjadi 2, yaitu tulang atlas yang berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak, dan tulang aksis. Tulang ini adalah tulang belakang yang paling atas. Tulang leher kedua atau vertebra cervicalis secunda C2 yang disebut aksis dalam bahasa Latin aksis. Hubungan sendi atlanto aksial antara lain atlas dan aksis memungkinkan menjadikan aksis sebagai poros untuk atlas dan tengkorak untuk memutar. Berikut adalah 12 ruas tulang punggung atau thoracalis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari 12 ruas tulang punggung atau thoracalis yang berfungsi untuk memberikan struktur dan menyongkong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Yang ke-26 adalah 5 ruas tulang pinggang atau lumbalis. Ini adalah 5 ruas tulang pinggang atau lumbalis yang berfungsi untuk sebagai pelindung saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. 7 adalah 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, yaitu coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum yang berfungsi untuk penopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. Yang ke-28 adalah 4 ruas tulang tungging yang bersatu atau koksis. Ini adalah gambar dari koksis yang berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir atau yaitu 4 ruas tulang tungging yang bersatu atau disebut dengan koksis. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tulang koksis yang berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Demikian video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.